Yang kedua, ketika Nabi melangkah ke tangga yang kedua, dia mengucapkan amin. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Wahai Muhammad, banyak dari kalangan umatmu dia mempunyai kedua orang tua, tetapi dia durhaka, dia berdosa kepada kedua orang tuamu, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat Jibril, mudah-mudahan umatmu semua yang beriman bertakwa kepada Allah mendapatkan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, amin. Tuh, mumpung masih hidup. Kalau yang masih hidup, mumpung masih punya orang tua. Kalau yang masih punya orang tua, yuk berbakti, sayangi kedua orang tua kita. Harus sayang kepada kedua orang tua kita. Harus berbakti, kudu sayang. Mumpung masih hidup. Makanya bentar lagi lebaran. Bentar lagi lebaran, siapin dari sekarang, beliin baju yang pantas dan layak, beliin sarung ya minimal BHS, yang murahan dikit BHS. Berapa BHS sekarang? Ada yang 5 juta, ya kan, yang 3 juta, kecil. Beliin BHS, jangan beli sarung yang 10.000 3. Begitu dipakai ngeluntung sampai paha sini, ya kan? Beli yang mahalan buat orang tua, setahun sekali beliin baju yang bagus buat orang tua kita, ya kan? Tanda bukti bakti kita kepada kedua orang tua, muliakan beliau. Tuh. Halo Bu, halo. Makanya ketika orang tua kita punya anak 11, 12, 5, 6, 7, dia bisa merawat, mendidik anak-anaknya sampai besar, sampai tua. Tapi mohon maaf, kadang anak yang mempunyai orang tua 2 biji aja dilempar-lempar, lempar sono, lempar sini. Bener nggak Pak? Bener nggak Bu? Ini anak durhaka sama orang tua. Ketika orang tua berkunjung kepada anaknya kadang ngomong, jangan di rumah gua dah, rumah gua masih sempit. Lari ke tempat adenya, jangan di tempat gua. Gajinya laki gua mah kecil, sehari 5 juta. Lari lagi ke sono, anaknya ke sono, akhirnya ketemu lagi yang bontot. Lempar sono, lempar sini. Tuh. Kasihan kadang orang tua kita. Makanya mumpung masih ada, yuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Sayangi kedua orang tua kita. Tuh. Bu, halo, kudu sayang sama orang tua, harus dimuliakan orang tua kita. Tuh, orang tua kita tuh, makanya kalau ibu-ibu dengan bapak-bapak yang lebih dipanggil lebih duluan biasanya bapak-bapak. Kenapa? Yaitu kalau ibu-ibu bapaknya yang duluan dipanggil oleh Allah, ibu-ibu bisa merawat, mendidik anak-anaknya, bisa sampai besar, bahkan menjadi orang hebat, bisa. Kagak terlandar, bisa keurus semua. Tuh bedanya kalau perempuan. Coba kalau bapak-bapak yang emaknya duluan meninggal, anak-anaknya keurus enggak? Oh, bisa berantakan. Ngapain tuh bapaknya? Oh, kawin lagi. Itulah bedanya. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu nih, mak-mak atau ibu kita yang meninggal duluan, itu bapaknya sedih cuman sehari, cuman 2 hari. Tuh, cuman sedihnya cuman 2 hari. Kesananya mah senang lagi, ngapain tuh? Kawin lagi. Tapi kalau ibu, bapaknya yang meninggal duluan, itu sedihnya nggak hilang-hilang, masih membekas, bahkan sampai tahunan, seminggu, 2 minggu, sebulan, tahun demi tahun, bahkan puluhan tahun masih membekas di hatinya. Bedanya kita dengan perempuan. Perempuan lebih sensitif ketimbang kita. Makanya kata Nabi, perempuan lebih dimuliakan ketimbang bapak. Berapa tingkat perempuan? 3 kali. Siapa yang kau harus muliakan? Ibumu. Siapa yang kau harus muliakan?
ibumu, sampai 3 kali baru bapakmu. Itulah hebatnya perempuan. Karena perempuan itu luar biasa. Ada beberapa yang tidak diberikan kepada laki-laki. Perempuan itu yang pertama mengandung. Laki-laki mengandung enggak? Enggak ada. Perempuan itu melahirkan. Laki-laki melahirkan enggak? Tidak. Perempuan menyusui. Laki-laki ada enggak yang menyusui? Nah, itulah hebatnya perempuan. Makanya dilebihkan derajatnya sampai 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Bahkan ketika mengandung luar biasa. Wahnan ala wahnin. Kepayahan dalam kepayahan. Dia mengandung sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan, 10 hari. Ketika ditiupkan ruh. Perempuan kalau udah 2 bulan, 3 bulan kan ngidam. Ngidamnya minta yang aneh-aneh. Malam-malam pengen ngelus pala kucing maksudnya. Yang pikiran yang aneh-aneh. Wahnan ala wahnin. Ketika 4 bulan 10 hari ditiupkan ruh. Nyundul-nyundul tuh dalam perut. Kayak Cristiano Ronaldo tuh sundulannya tuh. Ya kan? Wahnan ala wahnin. Ketika lahir ke alam dunia, ceprot lahir ke alam dunia. Ada nggak orang tua perempuan yang marah-marah ketika lahir anaknya? Nggak ada. Begitu kita ceprot di lahiran ke alam dunia, bahagia orang tua kita, ibu kita ditimbang-timbang. Anak raja, ya kan? Padahal bapaknya tukang ojek. Anak raja. Ya raja ojek maksudnya. Dengan bangga, ada nggak orang tua yang ketika begitu lahir ceprot ke alam dunia anaknya, emaknya marah-marah. Sialan nih gara-gara lu. Punya gua sampai 12 jahitan. Gak ada. Tetap disayang-sayang, ditimbang-timbang, dicium-cium. Makanya ibu-ibu itu derajatnya ditinggikan oleh Allah sampai 3 kali lipat. Tuh, kalau kondangan kemana aja nih, emak-emak ibu kita, kalau kondangan ada selamatan pasti bawa tas. Liatin. Emak-emak selalu bawa tas kemana aja. Itu ingat anak. Ingat anak. Di depan ada kue bolu, masuk ke tas. Di depan ada jeruk, masuk ke tas. Di depan ada salak, masuk ke tas. Tuh. Itu fungsinya ingat siapa buat siapa tuh? Buat anaknya. Ada nggak bapak-bapak yang ingat anaknya? Nggak ada. Ada pisang di depan masih utuh, jeruk masih utuh, salak masih utuh. Pak Citu nggak berani makan pisang, masih utuh di depan. Orang dia punya bawa pisang dari rumah sih. Coba rogoh tuh pisangnya dia. Wahnan ala wahnin. Kepayahan dalam kepayahan. Orang tua kita sungguh sangat luar biasa. Makanya mumpung masih ada kedua orang tua kita, berbaktilah kita kepada kedua orang tua. Toh seandainya pun orang tua kita sudah tiada, maka jangan lupa doakan. Ini di bulan Ruah. Kalau orang Jerman bilang bulan Ruah, bulan Ruh, bulan Sya'ban, bulan Ruh, bulan Ruah. Itu kita harus nyadran. Tahu nyadran? Nyadran itu nyekar. Datang ke kuburan-kuburan orang tua kita yang sudah tiada, kita doakan. Kita doakan. Minimal bacain Fatihah kalau kita nggak bisa baca Al-Quran. Kalau kita nggak baca bisa surat Yasin, ya minimal kita bacain Fatihah. Jangan ke kuburan tuh bawain air doang. Bawain air seteko. Siramnya kasihan di kubur dalam. Gelagapan dia. Siramin air mulu, didoain kagak. Ya kan? Minimal bacain Fatihah kedua orang tua kita. Tuh, nih masih di bulan tua. Yang terakhir ketika Nabi melangkah ke tangga yang ketiga, dia mengucapkan amin. Apa yang dia bilang? Ucapkan oleh malaikat Jibril. Wahai Muhammad, banyak daripada umatmu ketika namamu disebut, tetapi dia tidak mengucapkan, tidak membaca sholawat kepadamu. Maka jangan harap
dia mendapatkan syafaatmu dan dia tidak mendapatkan rahmat daripada Allah. Maka mudah-mudahan umatmu semua mendapatkan syafaatmu dan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, bentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Yuk, tingkatkan amal ibadah kita, perbanyak tadarus, perbanyak baca Al-Quran. Makanya jangan tawakufan, jangan ditutup, tetap tadarus mah baca Al-Quran harus ada. Jangan tawakufan, jangan ditutup, tetap baca Al-Quran. Orang mukmin, orang beriman baca Al-Quran itu bagaikan buah nangka. Nangka manis nggak? Manis. Wangi nggak? Wangi. Itulah gambaran orang yang beriman bagaikan buah nangka ketika kita sering baca Al-Quran. Orang beriman jarang baca Al-Quran, itu bagaikan buah tamar, buah kurma. Kurma wangi nggak? Enggak. Enak nggak? Enak, cuman kagak wangi. Orang munafik sering baca Al-Quran itu bagaikan daun kemangi. Daun kemangi wangi nggak? Wangi ya. Enak nggak? Ya ketir-ketir dikit sih. Nah, orang munafik jarang baca Al-Quran itu bagaikan buah pare. Pare wangi nggak? Agak. Enak kagak? Itu tuh. Pilih mana? Pilih orang yang beriman, yang selalu baca Al-Quran. Makanya nanti perbanyak tadarus di bulan suci Ramadan. Dan jangan lupa makan juga harus betul-betul kita jaga. Jangan, ya bahasa kita mah jangan ngumpul-ngumpulin makanan lah. Kan cuma nafsu doang. Dari siang mah kita kumpulin, ada kolak, ada pisang, ada salad, ada nasi. Tumpuk semua. Begitu kita minum air 1 botol aja berasa udah begah. Hati-hati, jaga pola makan kita. Jaga barang-barang yang masuk ke dalam tubuh kita. Saya teringat kisahnya Abu Dujanah. Abu Dujanah adalah sahabat Rasulullah SAW. Ketika kalau sholat subuh itu belum sampai doa dia udah kabur. Maka diperhatikan oleh Rasulullah. Sehari, 2 hari, 3 hari dipanggil. Wahai Abu Dujanah, kenapa engkau setelah habis sholat subuh belum kelar doa engkau selalu kabur? Apa kata Abu Dujanah? Ya Rasulullah, saya ini sebetulnya pengen berdoa ikut bersamamu. Saya pengen mengaminkan doamu wahai Rasulullah. Namun saya ini di rumah mempunyai tetangga. Tetangga saya itu mempunyai pohon kurma yang menjuntai sampai tinggi. Pohonnya tinggi, lebat. Buahnya banyak sekali. Dan kalau berbuah, itu pasti buahnya jatuh ke rumah saya. Maka setiap pagi sehabis sholat saya kumpulkan buah tersebut, saya kasih kepada tetangga. Saya takut kalau seandainya saya telat mengumpulkan buah kurma itu dimakan oleh anak saya. Dan ini kejadian ketika saya telat pulang daripada sholat subuh. Kurmanya sudah dimakan sama anak saya. Mohon maaf, Abu Dujanah ini ternyata orang yang kismin. Orang fakir, orang gak punya. Tapi dia luar biasa menjaga pola makan yang masuk ke dalam perutnya. Maka ketika ketahuan anaknya mengambil buah kurma tersebut, langsung jarinya dimasukkan ke dalam mulutnya, dikorek suruh muntahin. Makanya Nabi menangis waktu itu ketika mendengar cerita Abu Dujanah. Lalu Rasulullah bertanya, Abu Dujanah, saya pengen tahu rumahmu di mana. Tetangga kamu yang mana yang punya pohon kurma? Ayo diajak. Maka setelah diajak,
Langsung Rasulullah menawar kurma kepada orang yang tetangga itu. Wahai jiran Abu Dujana, wahai tetangga Abu Dujana, sekarang saya beli kurmamu 10 kali lipat dan kasih kepada Abu Dujana. Tuh, luar biasa. Ternyata Abu Bakar langsung maju. Ya Rasulullah, biarkan saya yang melunasi dan membayar 10 kali lipat harga kurma tersebut. Oh, dengan senangnya. Apa kata tetangganya? Ya Rasulullah, saya nggak mau diutang, pengen lunas spontan sekarang. Ya, langsung dilunasin oleh Abu Bakar. Maka ketika dilunasin, dibawa pulang, cerita sama istrinya. Apa yang dia ceritakan? Istriku, sekarang pohon kurma kita sudah dibeli oleh Rasulullah, dikasihkan kepada Abu Dujana. Tapi jangan khawatir, kata dia, walaupun sudah aku jual, tetapi pohon kurma ini tetap berada dekat rumah kita dan tetap kita masih bisa menikmati hasil panennya. Tuh, liciknya luar biasa tetangganya Abu Dujana. Dengan izin Allah dan mujizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata pohon kurma itu pagi-pagi sudah pindah tempat percis di rumahnya Abu Dujana. Luar biasa. Intinya kita harus betul-betul menjaga pola makan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita pengen benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Ya mudah-mudahan sih kalau diundang lagi ya nggak apa-apa, kalau nggak juga ya nggak apa-apa sih. Nah, ini takut komunikasi doang saya mah, liwatnya ya siap-siap aja. Apa tadi? Oh iya, ada itik dimakan tikus, kata Pak Citung. Tolong ada plastik, tolong dibungkus dah gitu. Apakah yang dibungkus, kata Pak Citung. Nah, itu bercanda ya, jangan dianggap bohongan. Ya, apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila ada umur kita panjang, mendingan nggak usah mandi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.